Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya alhamdulillah saya bisa menyampaikan atau akan menyampaikan satu tema, itu yang bertemakan tentang riya. Tak lupa juga salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampailah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran, yaitu tentang mata pelajaran itu akidah akhlak ya. Nah, temanya tentang riya. Jadi akidah akhlak ini saya di kelas 10 ya, di kelas 10 ada tema tentang riya. Nah, untuk pertemuan kali ini insya Allah teman-teman yang hadir pada hari ini bisa memahami lah apa itu namanya, apa itu riya, bisa memahami juga bagaimana orang riya gitu, dan kenapa dia bisa menjadi orang yang riya gitu kan. Oke, jadi Allah itu berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa mengikuti ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzina yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Nah, yang artinya Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala atau sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Nah, teman-teman ada yang tahu gak apa itu ria? Oke, sebelum, kalau teman-teman memang ria ini banyak sekali penjelasan ya kan. Ada juga yang mengatakan ria itu sombong dan lain sebagainya. Memang jadi ria ini menurut bahasa berasal dari kata al-riya'u, yang artinya menampakkan, yaitu memperlihatkan sesuatu amal kebaikan kepada sesama manusia, itu ya. Nah, namun secara istilah ria ini adalah melakukan ibadah untuk mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena karena Allah semata gitu kan. Dia cuma karena pengen dipuji sama orang lah, tapi hatinya enggak karena Allah gitu, seperti itu. Nah, dengan demikian jadi dapat disimpulkan bahwasannya dia ini adalah melakukan amal kebaikan bukan karena niat ibadah kepada Allah, melainkan demi manusia dengan cara memperlihatkan amal kebaikannya kepada orang lain supaya mendapatkan pujian atau penghargaan. Seperti itu.
Adapun juga sebab-sebab riya ya. Nah, sebab-sebab riya. Yang pertama itu terlalu dikagumi orang lain. Nah, jadi penyebab riya itu diantaranya dia itu terlalu dikagumi oleh orang lain, bisa ya, karena dia ngerasa bahwasannya dia itu lebih baik lah dari yang lain gitu kan. Akhirnya orang-orang banyak kagum kepada dia dan dia juga sombong gitu kan, kayak orang riya seperti itu. Nah, terus yang kedua lari dari celaan. Nah, dia itu apa, kalau dicela sama orang itu selalu mengelak lah istilahnya. Makanya dia itu gak mau namanya itu jelek di hadapan orang lain gitu kan. Begitulah. Terus ada lagi rakus atas apa yang diperoleh. Nah, rakus atas apa yang diperoleh kan. Dan ini sangat gimana ya? Udah tahu dia itu intinya dia itu nggak bersyukur lah gitu kan. Itu. Ada juga senang karena lezatnya pujian dari orang lain, ataupun juga lalai akan dampak buruknya. Oke, terus yang selanjutnya itu ada ada dampak negatif. Nah, dampak negatif. Nah, riya lebih berbahaya daripada fitnah dajjal, yaitu bagi orang yang riya lah sangat bahaya sekali. Nah, nilai amal soleh kita itu akan hilang karena kita riya. Nah, riya ini adalah syirik khafi atau syirik tersembunyi, syirik juga itu. Nah, mereka ini tidak dapat manfaat di dunia dan gimana ya? Dia itu karena pengen baik di dunia, tapi di mata Allah enggak, gitu kan? Jadi dia enggak mendapatkan baik di mata Allah gitu kan? Nah, dia juga menjadi sebab ajab di neraka. Itu salah satu orang-orang yang riya lah. Juga menambah kesesatan dari seorang. Juga lebih sangat merusak daripada serigala menyergap domba. Jadi memang riya ini sangat fatal sekali ya. Kalau kita ngelihat orang riya, bisa kan dia pamer harta dan sebagainya gitu kan, atau pamer tahta lah. Ini nih, makanya kita jangan sampai riya, karena memang barusan disebutkan riya itu akan menghapus segala kebaikan kita, dan memang itu juga termasuk ke dalam syirik yang tersembunyi lah. Tuh. Terus selanjutnya bagaimana sih cara menghindari penyakit riya ini? Ya. Jadi cara menghindari penyakit riya ini diantaranya memperbaiki niat ibadah kita, yaitu semata-mata karena Allah. Ya. Juga menghindari sikap suka memamerkan perbuatan baik, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, meningkatkan kekhusyuan dalam beribadah, mengingat bahaya perilaku riya, berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya, dan hiduplah sederhana gitu kan. Mungkin itu ya, ada beberapa lah cara menghindari riya. Ini kita harus banyak beribadah kepada Allah, kita harus iman harus kuat kepada Allah. Kita jangan menilai seseorang itu dari segi fisik, dari segi bahasa dan lain sebagainya, tapi kita ya mungkin orang yang menurut kita dia lebih baik dari kita itu belum tentu orang itu belum tentu kita itu lebih baik juga di mata Allah gitu. Mungkin juga orang-orang itu lebih baik di mata Allah daripada kita. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang riya dari saya pribadi. Syukran lillahi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.